Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Ada dua mobil super garang yang ada depan kita kali ini. Yang pertama yang persis depan kita adalah Mitsubishi Triton Athlete. Salah satu mobil Mitsubishi Triton atau salah satu model Mitsubishi Triton yang paling saya suka desainnya, apalagi dari samping. Bagian depan memang nggak begitu menarik, tapi banyak yang convert bagian depan Mitsubishi Triton ini menjadi all new Pajero Sport maksudnya. Tapi bukan yang kayak ginian, tapi yang sebelumnya ini diganti ke mukanya yang ini. Aduh. Mobil ini keluaran tahun 2019 kurang lebih. Harganya 430 jutaan, masih bisa nego. Platnya plat DP ya. Nih Sulawesi Selatan pastinya untuk platnya. Kondisinya luar biasa, masih sangat baik dan akan kita tunjukkan detailnya. So buat kalian yang baru ketemu channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas, serta tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tanyakan atau tambahkan nanti mengenai ulasan kita tentang mobil ini. Dan bagikan video kita kemana-mana melalui media sosial kalian secara gratis, bebas, tidak dipungut biaya pastinya, tidak diomelin pastinya, bakal saya puji-puji pastinya. Ada terima kasih sebelumnya buat kalian yang berbaik hati mensupport kita untuk channel ini. Dan ini adalah Mitsubishi Triton Athlete VGT Variable Geometry Turbo. Garang banget bosku, keren banget, high power. Nah, kita mulai mengulas mobil ini dari depan. Kondisinya seperti apa? Mobil ini dari sisi depan memang debatable. Ada yang bilang nggak bagus, ada yang bilang biasa aja, ada yang bilang bagus banget. Lampu depannya udah pakai yang Proji, wih, udah pakai Proji bosku, looks pastinya, dan ada LED DRL-nya lah, bukan LED sih, masih pakai bohlam. Dalam sini ada lampu sennya masih pakai bohlam, ininya udah pakai proyektor. Lalu kemudian di bawah ada fog lamp tuh, fog lamp masih pakai bohlam juga. Tapi so far oke, penempatannya agak tinggi untuk fog lamp-nya. Di bagian depannya ada front under garnish bagian bawah sini yang warna hitam, wih garang, black glossy di situ. Dan ini ada garis, dia dynamic shield kelihatan tapi stiker, bukan dynamic shield aslinya, tapi itu mempertegas lekukan di bagian situ karena memang ada lekukan kayak dynamic shield di bagian situ. Grillnya ini cukup besar untuk pendinginan ke bagian dalam karena ini high power, jadi butuh pendinginan untuk bagian mesinnya. Kondisi mesinnya masih bagus, nanti bakal kita tunjukin. Lampu bagian sebelah kiri juga sama, kondisinya masih super oke. Kalau kalian mau lebih mulus lagi, tinggal dipoles lagi kalau kalian mau, terserah. Terus kita ke bagian bonetnya semuanya masih oke juga. Aduh, ini barang bagus bos nih, Mitsubishi Triton Athlete nih. Nah, terus untuk wipernya dia pakai yang wiper dengan frame yang nggak begitu keras, jadi lebih soft, lebih aman buat kacanya. Dan kacanya juga kalau kita lihat masih belum ada baret-baretnya, belum rusak. Terus bagian atas kelihatan pakai 3M untuk kaca filmnya. Dan di bagian sini cover spionnya warnanya Black Dove. Ini sepertinya di stikerin, oh enggak ya? Oh ini original, kayak gini Black Dove. Terus ada lampu sennya. Nah nih ada tulisan VGT-nya. Over fendernya semua masih terpasang dengan sangat rapi dan sangat baik. Dan untuk ban velgnya masih original bawaan daripada mobil ini, pas masih baru. Nah bannya pakai Toyo Open Country. Ukuran velg dan ukuran bannya 245/60. Velgnya ring 17. Ukurannya cukup besar, ring 17. Rem depannya udah pakai cakram. Velgnya warna black glossy, satu warna aja, jadi kelihatan lebih garang. Dan ini memang versi paling garangnya Mitsubishi Triton untuk generasi yang all new ini. Nah kayak gitu. Terus di bagian bawah ada footstep yang mirip dengan yang ada di Pajero Sport, dan ini kelihatan kayak material yang aluminium, tapi ini sangat kokoh. Kalau injek-injek kayak gini sangat kokoh bos. Handle pintunya udah ada tombol lock unlock karena mobil ini udah pakai smart key keyless. Kuncinya dari sini, tak tunjukin mana nih kuncinya. Mana kuncinya, kunci. Nah, yang ini. Mirip kayak kuncinya all new Pajero Sport punya, bos. Ada tombol lock unlock-nya aja tapi. Nah, terus di bagian bawah ada tulisannya Athlete ya. Athlete, footstep, lalu kemudian handle pintu bagian belakang juga sama, black glossy kayak gitu. Dan ini enak banget buka tutupnya. 3M kaca film, dan ini udah pakai kaca film yang ukurannya cukup tebal. Jadi nggak, lebih privacy, nggak kelihatan tembus sampai ke dalam. Untuk bagian belakang, ban velgnya masih orisinil punya. Dan ini profil bannya masih tebal. Harusnya mobil ini jangan pakai.
Terus belakangnya remnya masih pakai yang tromol, so far so good. Secara fungsi juga masih sangat bagus. Leather frame kelihatan rangkanya dan di bawah ada pernya. Per daun semua masih orisinil. Over fendernya masih bagus. Dan yang paling saya suka dari Athlete adalah di bagian atas ini nih. Ini membuat mobil ini jadi kelihatan atletis banget, mirip kayak namanya yang Athlete. Nah, ini jadi kelihatan lebih sporty ke bagian sini dan kelihatan garang intinya. Garang, maco dan gagah. Nah, apalagi bagian atas ini nih. Jadi kelihatan aerodinamis. Terus di bagian dalam situ ada pagarnya atau ada besinya untuk menghalangi barang menghantam ke bagian kaca dan bikin kacanya pecah. Kaca belakangnya udah pakai defogger jadi aman pada saat berembun. Di bagian atas ini dipasangin bibir lagi jadi lebih flat. Wih, keren bos. Dan ini pemasangannya sangat rapi juga karena orisinalnya dari dealer kayak gitu. Ada high mount stop lamp atau third brake lamp di bagian sini. Ada kamera mundurnya. Aduh. Kalau masih mentok lagi dengan kamera mundur pada saat mundur dan parkir ya meragukan. DID common rail, Athlete, lalu kemudian lampu belakangnya semua kondisi masih orisinal dan masih sangat bagus. Kalau kalian mau lebih rapi, lebih bersih lagi tinggal dipoles itu ya biaya berapa sih. Terus bagian belakang ada footstep-nya yang ini bentukannya sangat dinamis, sangat proper untuk mobil yang keren dan bertenaga seperti itu. Dari sisi sebelah sini nih, sudut sebelah sini nih. Wih, mobil ini kelihatan keren kalau kita lihat dari sudut ini. Memang kelihatan garang dan kelihatan maco kalau kita lihat dari sisi desain. Lalu kemudian di bagian bawah sini, spakbornya pakai material yang plastik bagian bawah dan di sini over fendernya pakai material yang black glossy dan pengisian bahan bakarnya ini masih bisa minum solar kok, terserah kalian mau minum solar atau Pertadex atau Dexlite terserah. Sama di bagian sini kondisi masih bagus juga untuk badan velgnya, footstepnya juga. Di sini ada sedikit ya, ada sedikit yang agak cacat tapi menurut saya secara fungsi masih so far it's okay. Terus ini stikernya dilepas nanti tinggal dipasangin lagi, aman pokoknya. Terus bagian atas ini, ini cover spionnya dengan lampu sennya terpasang di sini dan antenanya masih pakai antena yang batangan. Nah, sebelum kita ke bagian baris belakang kita lihat bagian baris depan kita lihat yang di belakang dulu. Gelap, kita mulai dari samping sebelah sana aja, nanti sambil kita ngidupin lampunya buat melihat sisi dalamnya sedikit lebih terang dan lebih jelas. Kelihatan nggak bos? Nah, untuk bagian dalam, sorry kalau agak gelap ya, karena memang posisi kita indoor dan pencahayaan rada kurang. Ini joknya materialnya kulit, perforated kayak gini, jadi sangat empuk dan nyaman untuk didudukin. Warnanya warna oranye pemerah nih, kurang lebih kayak gini. Dan di bagian sini kalau kita lihat, ada armrest dengan cup holder. Cup holdernya ada 2, kiri dan kanan. Dan di atas ini bisa dilipat ke depan untuk akses ke bagian tools atau peralatan kayak dongkrak buat nurunin ban serep, ada semua di bagian belakang situ. Nah, ini tinggal dibelakangkan lagi. Ini headrestnya ada 2 di bagian belakang dan 2 di bagian depan, which is mobil ini cocok untuk 5-seater sebenarnya, sekalipun hanya 4 headrestnya, tapi yang di tengah bisa untuk orang yang postur badannya nggak begitu tinggi. Nah, untuk naik ke atas mobil ini nggak begitu susah karena ada footstep, lalu kemudian ada plate lagi di sini. Trim pintunya, ini juga nih. Materialnya di sini kulit dengan jahitan asli, di bawah ada bottle holder, di sini buat naruh koin dan ini materialnya black glossy. Keren dan cakep banget. Terus di bagian bawah sini ada seat back pocket, di bagian situ juga ada seat back pocketnya, jadi bisa buat naruh file atau naruh barang di situ. Nah, selanjutnya kita lihat ke yang bagian sebelah kiri, tapi sebelum ke yang bagian sebelah kiri, kita buka pintu sebelah kanannya, lalu kemudian kita ke bagian sebelah kiri biar lebih terang. Oh ya, ini belum kita tunjukin. Pada saat kita buka kayak gini, loading kargonya jadi lebih luas, jadi bisa muat barang yang cukup panjang, dan ini bisa buat nongkrong di sini juga. Cakep ya, keren lah intinya Triton. Ada hooknya di bagian bawah buat ngikat barang, di situ juga ada. Terus di bagian atas ini ketutup, hooknya di bagian dalam sana lagi tuh. Berarti hooknya dia di pinggir-pinggir, gak di samping, ya kan? Tapi gagah memang Triton. Ada. Terus kita ke bagian depan sisi penumpang sebelah kiri. Kita hidupin lampu yang ada di sini sekalian biar lebih terang.
Nah, untuk trim pintu bagian depannya juga kondisi masih orisinil punya. Waduh, kulit dengan jahitan asli kayak gini tuh perpaduan yang sangat mantap. Di bagian bawah hard plastik tapi motifnya kulit. Di sini hand grip buat buka tutupnya. Terus bagian bawah ada bottle holder dan door pocket di bagian bawahnya dan ada speaker. Nah, untuk joknya ini masih orisinil punya dan masih empuk dan nyaman. Material kulitnya juga material kulit yang enak, bos. Ada tulisan atlet di sini. Dan biasanya di sini yang gampang getas kalau sering kepake, ada pengaturan buat recline di bagian bawah sini dan slidingnya ada di bawah sini juga. Bisa buat maju mundur pastinya. Dan di sini ada airbag, kisi-kisi AC, lalu buat soft opening untuk bagian tempat penyimpanan barangnya. Dan mobil ini kita lihat identitasnya, dia itu pajaknya di angka 6.300.000 ya, pajaknya ada di sini 6.300.000. Mobil ini 2477 cc, double cabin Triton. Oke, ke DD-nya DD baru ya, baru Makassar tahun 2019. Pajaknya seperti yang kita sebutin tadi 6.300.000-an. Nah, di sini ada hand grip juga buat naik turun ke mobilnya, jadi nggak susah buat naik turun. Sekarang kita pindah ke sisi kemudinya. Sisi kemudi ini. Tapi sebelum ke sisi kemudi kita trim pintu dulu. Untuk trim pintu bagian driver udah pakai power window yang auto, terus ada lock unlock window. Untuk lock unlock door-nya ada di bagian atas sini, dan di sini materialnya sama, kulit dengan jahitan asli. Di bawah ada cup holder atau bottle holder. Nah, untuk joknya dia pengaturannya elektrik semua. 8 arah, bos. Dan semua masih fungsi. Buat turun ke belakang, buat sliding. Semua masih fungsi dengan sangat baik dan sangat lancar tanpa kendala. Di bagian sini biasanya gampang getas, ini masih oke punya. Terus joknya sama, sisi driver incorporated juga. Terus naik turun mobilnya juga gampang. Pakai start dan stop engine button, nanti kita coba hidupin mesinnya. Terus di sini ada hand grip buat kita naik turun ke mobilnya. Aduh, udah biasa saya naik Triton, mobil tempur saya Triton setiap hari. Dan yang spesial adalah ini yang manual, bos, yang manual dong. Ada buat tuas 4x4-nya di bawah. Aduh, buat kalian yang suka manual, ini mobil super kece. Parking brake-nya mechanical, armrest-nya cukup besar. Setirnya pakai setir Pajero. Setir ala Pajero Sport, bos. Dan ini semua kulit, dan kulitnya kulit premium semua. Nggak ada cruise control. Ada audio switch-nya. Untuk head unit-nya keren, kayak mirip head unitnya Pajero, dan memang layout dashboardnya mirip dengan all new Pajero, bahkan untuk edisi sekarang. Kita coba hidupin mesinnya, coba. Oh ya, sorry, pengen ku majuin joknya, ternyata ini elektrik. Nggak suka elektrik, lambat, lebih suka yang manual. Tak 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 tak. Koplengnya rada berat. Enak. AC-nya. AC-nya masih dingin, bos. Masih dingin sekali. Ada mode autonya. Arah semburan bisa diatur juga. Terus head unitnya ukurannya nggak begitu besar. Dan ini mesinnya masih sangat enak suaranya. Power outlet di bagian bawah. Kilometernya 61.559. It's okay, 61.000 nggak begitu jauh. Dan ini setirnya masih sangat enak. Nah, masih sangat enak, nggak ada stuck-stucknya. Terus setirnya bisa diatur buat mana nih pengaturannya? Bisa buat naik turun dan maju mundur nggak? Naik turun, maju mundur juga bisa, bos. Komplit tos. Terus bagian bawah sini ada cup holder dan AC-nya masih sangat oke punya. Untuk mesinnya masih sangat sehat pastinya. Kita tadi udah lihat, dan ya kita cuma bisa make sure ya, karena kalau dibuka ntar repot, soalnya susah sendiri buat ngebukanya karena agak berat di bagian depan itu. Nah, itu yang bisa kita update kali ini tentang si all new Mitsubishi Triton yang atlet ini. Buat kalian yang tertarik dengan mobilnya, hubungi kontak kita di deskripsi, nggak usah ragu-ragu apalagi malu-malu, langsung hubungi kontak kita dan kalian bisa langsung komunikasi sama kita untuk test drive unitnya atau cek unitnya secara detail sebelum akhirnya kalian deal untuk bawa pulang unitnya, unit mobil super gagah dengan transmisi manual ini. Thank you bos you. Mohon maaf kalau ada yang salah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.